Selamat pagi seluruh siswa-siswi SKBB, para kerabat dan para sahabat. Senang sekali kita masih bisa berjumpa di dalam program Sarapan Sorgawi. Mari sebelumnya kita menyapa dulu Tuhan kita dengan pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam Kau berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, kalau pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan dan kami sudah disediakan sarapan bagi jiwa kami, bagi iman kami. Kenyangkan kami dan berkatilah agar firman-Mu boleh bertumbuh dengan subur di dalam hidup kami dan kami boleh lebih lagi menyenangkan hati-Mu, mengenal-Mu, mengasihi-Mu lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang Tuhan sayang, para kerabat dan para sahabat, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan kedua tahun 2021 ini. Kita tetap merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Saya bersama tim Sarapan Sorgawi sebelumnya ingin meminta maaf karena kami belum bisa melakukan syuting karena kami masih diharuskan untuk work from home, ya. Hanya beberapa karyawan saja yang memang harus kerjanya di sekolah boleh untuk kerja di sekolah, tetapi selebihnya dari itu kami masih tetap harus kerja dari rumah. Dan saya di kamar saya yang sederhana ini, saya melakukan rekaman ini dan tetap saya merasakan sukacita dan kebaikan Tuhan karena Tuhan hadir di dalamnya. Saya percaya bahwa Tuhan juga hadir di rumah setiap para siswa-siswi, para kerabat dan sahabatku. Mari, minggu ini kita memasuki satu tema firman lawan godaan. Dan hari ini judulnya adalah perut atau iman. Ya, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal 4 ayat yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba dan berkata kepadanya. Ya, di sini huruf besar menunjuk kepada Yesus. Si pencoba berarti iblis, ya. Apa yang dikatakan oleh si iblis kepada Yesus? Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kita mau perhatikan, kenapa iblis berkata demikian kepada Yesus. Kita mau baca ayat yang kedua. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Rupanya iblis tahu Yesus lapar. Ya, meskipun itu urusan perut, tidak terlihat, tidak dikatakan, iblis bisa tahu apa yang tersembunyi di dalam diri manusia. Mari kita mau baca, kita mau lihat kembali ayat yang ketiga.
ada dua hal yang disampaikan oleh si iblis kepada Yesus. Yang pertama dikatakan, jika engkau anak Allah. Kata jika berarti belum tentu, belum pasti, ya. Jadi belum tentu kamu anak Allah, begitu ya. Itu kata-kata yang membuat orang menjadi ragu. Yesus Kristus, ya, Yesus adalah Allah yang datang dalam rupa manusia, datang ke dalam dunia. Allah tidak mungkin datang secara rupa Allah ke dalam dunia karena Allah terlalu suci. Tidak mungkin manusia dapat melihat Allah. Akan mati, dunia ini juga akan hancur jika Allah datang ke dalam dunia dalam rupa Allah. Tetapi Allah perlu menyelamatkan manusia, sebab itu Dia datang dalam rupa manusia yang disebut sebagai anak Allah, yaitu Yesus. Jadi, sebutan anak Allah di sini bukan artinya Yesus dilahirkan oleh Allah. Allah tidak pernah beranak, Allah tidak pernah punya anak, Allah tidak pernah melahirkan, seperti yang dikatakan oleh banyak orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan. Tetapi kita, orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, tidak perlu pusing dengan hal itu, ya. Biarkan saja. Kita tahu pasti bahwa Allah tidak pernah beranak dan Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang datang sebagai manusia di dunia dengan sebutan anak Allah. Perhatikan baik-baik. Mari kita lanjut lagi, ya. Kemudian apa ya hal yang kedua yang dikatakan oleh si iblis adalah, katanya, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Coba perhatikan baik-baik. Yang pertama, iblis ingin membuat ragu. Yang kedua, iblis ingin perintahnya dilakukan. Ya, iblis tahu Yesus lapar dan dia pikir orang yang lapar pasti perlu makanan. Sebab itu iblis memberikan perintah, dan perintah si iblis selalu merupakan dosa. Ya, batu adalah batu, bukan roti. Ingat baik-baik, ya. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia makan batu. Batu adalah batu, bukan roti. Anak-anak yang Tuhan sayang, para kerabat dan sahabatku, perhatikan dua hal ini. Iblis tahu apapun yang menjadi kebutuhanmu di dalam hidup ini. Dan dia ingin di dalam kebutuhan kita, di dalam kesulitan kita, bahkan di dalam kebaikan yang kita alami, dia ingin kita jatuh di dalam dosa. Bagaimana caranya dia dengan mudah dapat menjatuhkan kita di dalam dosa? Yang pertama, kalau kita ragu, kalau kita lupa, kalau kita ini adalah anak Allah. Kalau kita ini adalah umat pilihannya, kalau kita ini telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Kalau di dalam kita ada Roh Kudus yang memeteraikan kita menjadi anak-anak Allah. Iblis ingin kita lupa akan hal itu. Iblis ingin kita ragu akan hal itu. Ya. Lalu ketika kita ragu, ketika kita lupa, maka dengan mudah sekali kita akan melakukan perintahnya. Sama seperti dia membuat Adam dan Hawa ragu kepada Allah sendiri. Ya, masa sih kamu makan buah ini akan mati? Enggak. Justru kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi sama dengan Allah. Dia membuat Adam dan Hawa ragu kepada Allah. Ya, jangan-jangan Allah berdusta nih kepada saya. Padahal Allah tidak mungkin berdusta.
Nah, anak-anak yang Tuhan sayang, iblis selalu punya pola yang sama. Kalian jangan tertipu, kita tidak boleh tertipu. Firman Tuhan pagi hari ini mengajar kita menjadi anak-anak Tuhan yang cerdas. Tidak perlu diragukan lagi bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita umat pilihannya, kita dipelihara, kita dikasihinya, kita dijaganya seperti biji matanya. Jangan pernah ragu akan hal ini. Itu yang pertama. Dengan demikian kita tidak akan menjadi tertipu melakukan perintahnya. Melakukan perintah si iblis adalah dosa. Melakukan perintah si iblis membuat kita tunduk kepadanya. Dan kalau kita tunduk kepada iblis, berarti kita memberontak kepada Allah Tuhan kita. Itulah yang menjadi kehendak si iblis. Iblis tahu apa kebutuhanmu. Iblis tahu apa sih yang sangat engkau inginkan. Mungkin kau ingin mendapat nilai yang bagus, tetapi malas belajar. Iblis tahu engkau malas. Iblis tahu engkau tetap ingin mendapat nilai yang bagus meskipun malas. Sebab itu dia mengajar engkau untuk menyontek, untuk mengakali, ya. Kalau orang Jakarta bilang ngibulin guru, seolah-olah hadir di kelas online. Padahal itu fotonya, kehadiranmu itu cuma foto, di freeze begitu, ya. Seolah-olah kamu buat tugas, lalu gak bisa dikirim dengan bilangnya sinyalnya jelek, jadi gak bisa kirim padahal belum kirim tugas. Saya mau katakan, Tuhan tahu dan Tuhan sedih. Karena apa? Dia tidak mau engkau taat tunduk kepada perintah si iblis. Tuhan mau engkau menjadi anak-anak yang pandai. Sebab itu meskipun di tengah-tengah kesulitan, orang tuamu sulit mencari biaya untuk makan, pakaian, dan sekolahmu, dan Tuhan mau menolong engkau menjadi anak yang pandai. Bagaimana bisa menjadi pandai? Ya harus belajar. Tidak mungkin batu menjadi roti. Roti itu harus diadonin, ya, dari bahan-bahan dari tepung. Harus diadoni, diberi ragi supaya bisa menjadi roti. Ada prosesnya menjadi roti. Demikian juga untuk menjadi anak-anak yang pandai, untuk naik kelas ada prosesnya. Jangan pernah mau tunduk kepada si iblis. Iblis selalu memberi jalan pintas, jalan yang membawa kepada maut. Ibu bapak yang Tuhan sayang, Tuhan tahu kesulitan hidupmu, tetapi jangan pernah mengambil jalan pintas, jangan pernah menjadi putus asa, sebab Tuhan memelihara setiap kita. Dia tidak akan membiarkan kita telanjang atau sampai harus hidup meminta-minta di pinggir jalan untuk sesuap nasi. Dia tidak akan mempermalukan kita karena dia mengasihi kita. Mari kita mulai mengerti pada pagi hari ini bagaimana iblis selalu berusaha menjatuhkan kita, membuat kita ragu terhadap kasihnya Tuhan, membuat kita tunduk kepada perintahnya iblis. Tetapi kita mau katakan, hai iblis, kami tidak akan tertipu lagi. Kami adalah anak-anak Tuhan dan Tuhan memelihara kami dengan luar biasa, dengan tepat waktu. Ada satu hal lagi yang kita akan pelajari. Mari, apa sih yang menjadi jawaban si iblis, Tuhan kepada si iblis? Kita baca ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa maksudnya? Setiap kita, setiap manusia mempunyai dua kehidupan. Satu, hidup yang sementara di dunia ini. Untuk hidup yang sementara, kita butuh roti, kita butuh makanan. Tetapi untuk hidup yang kekal, yaitu hidup di sorga kelak, kita butuh firman yang hidup. Tetapi hidup yang kekal juga ada dua jurusan. Satu jurusan neraka, satu jurusan sorga. Jurusan neraka kita hanya butuh melakukan kehendak si iblis. Tetapi untuk jurusan sorga, hidup yang kekal di sorga,
Kita butuh firman Tuhan. Sebab itulah Yesus Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini. Bukan hanya roti yang engkau butuhkan, tetapi engkau juga butuh firman yang hidup itu. Supaya engkau bisa memperoleh hidup yang kekal. Jangan tunduk kepada si iblis. Sebab iblis hanya memberikan engkau hidup di dalam maut. Tetapi Tuhan memelihara hidupmu di dunia dan memberikan engkau hidup yang kekal di sorga kelak. Iblis tidak memelihara hidupmu di dunia. Dia hanya ingin engkau melakukan dosa, dosa, dan dosa. Mari jangan dengarkan si iblis. Kita dengarkan pujian yang satu ini. Terima kasih Tuhan buat cintamu yang begitu luar biasa. Pujian yang kami dengar membuktikan bahwa kasih-Mu begitu dahsyat. Pemeliharaanmu begitu hebat. Ampuni kalau kami meragukan kasih-Mu. Ampuni kalau kami meninggalkan iman kami hanya kebutuhan hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang ada di penjara karena melakukan kejahatan untuk kebutuhan hidup mereka. Mari lawat mereka Tuhan, agar mereka boleh mengenal-Mu, agar mereka boleh mengerti bahwa ada Kristus Yesus Tuhan, firman yang hidup yang memelihara hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak, jangan tinggalkan imanmu, tetap setia. Jangan lakukan kehendak si iblis. Tetap setia kepada firman yang hidup itu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu besok pagi.